kaya supaya bantu pesantren, bangun rumah sakit, bantu yatim, tolong yang lemah, bela yang perlu. Pelitnya 17 setan. Yang nitip marah. Sudah nggak pakai dong. Sekarang yang makro, Allah titip Indonesia. Hai rakyat, ini Indonesia, aku titip, kata Allah. Ini titipan mahal karena ditebus dengan keringat, air mata, darah dan nyawa. Aku titip Indonesia. Ini negara besar, buminya subur, di bawah perut buminya ada gas, minyak, batu bara. Kekayaan negeri ini dikuasai oleh negara, tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu amanat. Disalahgunakan, dikorupsi. Yang nitip ini kan musim din ini lagi nggak enak bulan-bulan ini nih. Nazarudin, Syarifudin, yang ceramah Zainuddin lagi ini. Yang nitip marah. Kalau yang nitip marah, dia suruh makhluknya yang lain negur kita. Makhluknya yang lain diperintah negur kita. Siapa? Merapi, batuk, Bromo muntah, Semeru demam, Anak Krakatau menggigil, angin puting beliung, banjir di mana-mana, gempa, longsor, hujan es. Kebayoran hujan es. Tetangga saya udah nyiapin sirup, mau hujan es. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Angin teh makhluk, mang. Air makhluk, gunung makhluk. Tidak mungkin makhluk bergerak sendiri. Eta teh Merapi teh demo, mang, demo. Kalau kita rakyat kecil demo, Satpol PP turun. Kalau Merapi demo, siapa yang mau ngademin? Mbah Marijan. Selesai. Mbah Marijan udah kumpul sama Mbah Surip di alam barzah tuh. Udah rapat saya dengar. Kata Mbah Surip, tenang saja Mbah Marijan, tak gendong, aman sudah. Apa artinya ini? Kita perlu Allah. Kita perlu Allah. 100 tahun kita bangun, selesai oleh gempa 5 menit. Itu Jepang, negara maju, dihantam gempa, lumpuh 9,2 Richter. Belum selesai tsunami, gelombang laut 10 meter naik ke darat. Masih belum selesai, reaktor nuklir bocor, radioaktif gentayangan merenggut nyawa, terutama yang di Daiichi dan Fukushima. Fukushima tahu kan? Itu dari Cikupa ke kanan. Ya, dekat-dekat situlah. Kita perlu Allah. Paingan, apa paingan? Hah? Pantesan lah. Pantesan orang yang paling bersih hatinya Rasulullah. Orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah. Orang yang sudah dapat jaminan ampun atas segala dosa Rasulullah. Tapi baginda Rasul kalau sholat malam bengkak kakinya karena rajin sujud. Saya perlu Allah. Dosa sudah diampuni, akhlak paling baik, hati bersih. Tapi kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Allahumma sholli alaihi.
Saya tahu di pasar Kemis juga banyak yang kakinya bengkak. Kita perlu Allah. Itulah sebabnya dengan Isra Mi'raj turun perintah sholat agar kita punya senderan. Saya senderan ke tiang, tiangnya roboh, saya jatuh. Saya senderan ke tembok, temboknya ambruk, saya jatuh. Saya senderan sama orang kaya, dia jatuh miskin, saya selesai. Saya senderan sama jenderal, dia pensiun, saya selesai. Tapi kalau saya senderan kepada Allah, Allah tidak akan pernah miskin, tidak akan pernah berkurang kekuasaannya, tidak akan pernah lumpuh, dan seterusnya. Karena itu memperingati Isra Mi'raj, ayo dengan semangat memantapkan keimanan. Ini zaman entertain. Orang pada pinter bikin bungkusan. Hati-hati sekarang banyak minyak babi cap unta. Sekarang ini kiai sama dukun tipis bedanya. Tuh kalau muncul di TV kadang-kadang kita bingung, kiai apa dukun sih? Pemburu hantu pakai sorban. Ntar kiai gue suruh pakai helm. Atribut aja udah kacau sekarang. Ini zaman entertain, orang pandai bikin bungkusan. Maka kembali kepada ajaran agama, kita harus disiplin. Semua konsep agama muaranya disiplin. Syahadat apa? Disiplin akidah. Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Kalau begitu, saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Lalu saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Kemudian Nabi terakhir. Lalu tidak ada Nabi sesudah beliau. Harga mati, titik. Disiplin. Berapa kali kita sudah dibohongi Nabi pandemi palsu. Mulai dari Ahmad Musaddiq ya, pelatih badminton jadi Nabi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat wahyu di Bogor. Padahal di Bogor biasanya orang dapat talas itu. Dapat wahyu, ditangkap polisi 4 tahun dihukum. Selesai dia rancai kek Bandung, namanya Sayuti, tukang cukur. Ngaku dapat wahyu jadi nabi lagi, dan anehnya ada aja yang ikut. Selesai lalu pindah ke Jakarta, Lia Edan, ngaku Jibril, ditangkap di polisi, dihukum 2 tahun, 3 bulan lalu sudah bebas. Ditangkap, paling hebat polisi kita itu, bukan cuma teroris, Jibril. Di mana di dunia ada polisi nangkap Jibril kalau bukan? Terakhir yang aneh lagi, menurut catatan Bakor Pakemnya Kementerian Agama RI, antara Cirebon Losari, batas Jawa Tengah Jawa Barat itu muncul agama baru namanya agama Jasun, agama Jawa Sunda, Jasun. Yang jadi nabi Tugimin. Tugimin. Saya bilang ini jangan jadi nabi, jadi kiai juga kurang angker kok ini. Al-Mukarram Bapak Kiai Tugimin. Enggak ngangkat loh itu. Yang gak enak selawatnya. Kalau kita kan nikmat tuh tadi, ya Habibi ya Muhammad, asyik rasanya itu. Coba ganti sama yang tadi, enggak serem Pak. Ya Habibi ya Tugimin, enggak enak tuh, enggak enak. Saudara-saudara, di Isra Mi'raj ada potret. Ketika di Masjidil Aqsa, malaikat Jibril datang nemui baginda Nabi, bawa 2 gelas minuman, arak, susu. Ya Muhammad, pilih, ambil, minum. Mantap, tidak ragu-ragu, Nabi mengambil gelas yang isinya air susu. Dengan bismillah beliau minum. Selesai minum, kata malaikat Jibril, saddaqta ya Muhammad, laqad asabtal haq. Kau benar Muhammad, pilihanmu tepat. Memangnya kenapa Jibril? Kalau arak yang kamu pilih, kamu ambil, kamu minum,
habis umatmu jadi pemabuk semua. Ini potret, Pak. Itu yang tiap hari kita hadapi, yaitu arak, susu, benar, salah, hak, batil, ma'ruf, munkar, halal, haram. Hati-hati, jangan salah pilih, karena ini zaman entertain. Banyak minyak babi cap onta. Kalau minyak onta cap babi itu masih halal. Ini minyak babi cap onta, kita terpedaya lihat merek onta. Iya. Mereknya onta, gambarnya onta, isinya minyak babi. Berapa bulan yang lalu ada penyanyi pencipta lagu mati, namanya Ari Bowo. Masih ingat lagunya? Bercerita tentang madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kalau itu situasinya, memilih tidak sulit. Kenapa? Alamat jelas, madu di kanan, racun di kiri. Masa ambil yang di kiri? Goblok amat. Si amat saja tidak goblok. Sekarang ini alamat dibikin samar. Madu di mana, racun di mana tidak jelas. Lebih celaka lagi sekarang, banyak racun bermerek madu. Banyak racun bermerek madu. Kita terpedaya, terpesona, terpukau, akhirnya salah pilih. Maka resepnya, jangan jauh dari ulama, makmurkan majelis taklim. Ini zaman entertain, orang pandai bangun pencitraan. Tuh, satu hal pertama yang ingin saya sampaikan.